Air adalah kehidupan yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Namun sayang, tidak semua warga Jakarta memiliki akses terhadap air bersih. Seperti yang dialami oleh warga Rusun Marunda, Jakarta Utara yang telah bertahun-tahun krisis air. Sisi Kota menelusurinya untuk Anda. Meski berada di ibu kota, di kota paling berkembang di Republik tercinta, hal itu tidak lantas membuat Anda bebas dari persoalan pemenuhan kebutuhan paling mendasar. Seperti yang dirasakan ribuan kepala keluarga yang menempati Rusun Marunda, Jakarta Utara. Kami mendatangi salah satu dari 4 klaster yang terdapat di Rusun Marunda yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah air. Sejumlah warga yang kami temui menyampaikan keluhan mereka. Vina, air susah nggak sih di sini? Susah sih, Kak. Susah ya? Di sini susah nggak sih, Bu? Susah banget, Pak. Kayak gimana tuh? Kita gimana ya? Kalau kadang sering mati. Air di sini susah nggak sih, Bu? Susah. Susah ya? Di sini ya kayak gitu, kalau pagi hidup, terus kalau siang sampai ketemu pagi lagi mati. Air susah banget, udah lama, udah hampir 4 tahunan apa ya, Pak RT ya? 4 tahun. Bayangkan jika Anda harus hidup dengan kendala air selama 4 tahun. Untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah ini, kami menemui Sekretaris RW 12 Marunda. Pria yang sudah tinggal di Rusun Marunda sejak 2013 menyampaikan masalah air semula tidak dirasakan oleh warga. Hal ini sudah berkali-kali dikeluhkan ke pengelola rusun, namun warga tidak pernah mendapatkan jawaban memuaskan. Air dari RT 01 sampai 05 tuh pada mati KB itu, Pak. Jadi bayang ngeluh ya itu dari 4 tahun yang lalu kita udah mati terus air. Masalah air tidak hanya terjadi di setiap unit rusun klaster C, namun juga pada fasilitas umum yang tersedia. Ya, rupanya fasilitas umum seperti musola pun juga tidak ada air ya, tapi beruntung masih bisa melakukan tayamum. Nah, bayangkan jika masyarakat harus melakukan misalnya, mohon maaf, buang air besar dan tidak bisa menyiram kotorannya. Lalu bagaimana mereka mensiasati hal ini? Kami mendatangi salah satu unit warga untuk melihat bagaimana mereka mengatasi masalah air. Warga yang tinggal di sini bersama suami dan 3 anaknya menjelaskan harus menampung air menggunakan ember ketika air dapat mengalir. Hal ini tentu membuat warga kesulitan beraktivitas. Ironisnya, meski kesulitan air, unit yang ditempati ternyata mengalami kebocoran instalasi air sehingga menyebabkan tetesan air terus-menerus jatuh ke lantai. Hal ini bahkan membuat jamur tumbuh dan merusak dinding unitnya. Aduh, kita kan masak malam, sedangkan malam mati. Mau gimana ini? Paling ya kalau kurang harus beli. Gitu. Harus banyak-banyak nampung air, sedangkan tempatnya kan sempit. Ya harus seadanya aja. Kami selanjutnya mengecek sumber air warga untuk melihat bagaimana kondisi nyata ketersediaan air. Terlihat air yang berada di tempat penampungan sementara nyaris habis. Ya, ini adalah groundwater tank atau tangki transisi di mana kebutuhan air masyarakat akan disuplai menggunakan mobil-mobil tangki, dipindahkan ke dalam sini, terus kemudian air tersebut akan dialirkan ke bunker air yang ada di sebelah kanan saya ini, yang gedung ini, yang dapat memiliki kapasitas 680 kubik untuk mencukupi kebutuhan warga masyarakat di Rusun Marunda. Sementara itu dilansir dari cnnindonesia.com, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko, menyampaikan kendala utama krisis air di Rusun Marunda disebabkan debit air dari Pamjaya yang kecil. Adapun mengutip detik.com, Direktur Pamjaya Arif Nasruddin mengatakan pihaknya akan membangun waduk penampungan air masyarakat yang targetnya akan rampung pada Juli 2023 sebagai solusi jangka menengah krisis air warga Rusun Marunda. Lokasi waduk tersebut akan dibangun di sekitar Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran berjarak sekitar 1,5 km dari lokasi Rusun Marunda. Arya Dita Utama, Urip Handoyo, Jakarta.